Jadi ada yang kita sebut sebagai data destruction. Nah, jadi ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis data destruction ya. Ada beberapa mekanisme atau metode penghancuran data, penghapusan data. Jadi ada yang kita sebut dengan sanitasi ya. Jadi sanitasi itu di remove labelnya, markingnya, activity lognya dihapus. Sementara untuk datanya sendiri ada clear ya, ada penghapusan multiple block level override cycle. Jadi bukan hanya sekedar kontrol delete enggak, tapi ada mekanisme penghapusan data yang memang data itu selanjutnya nanti tidak akan bisa di recovery gitu. Tidak akan bisa kembalikan gitu, karena menggunakan suatu metode penghapusan yang tingkat tinggi gitu ya. Override block level override cycle ya. Ada PURC ya, effective protection from all recovery technique ya. Jadi penghapusannya itu betul-betul full protection gitu, sehingga tidak dapat di recovery oleh berbagai jenis metode atau teknik yang ada. Dan yang lebih ekstrimnya lagi ada yang namanya damage ya, physically breaking ya. Jadi memang perangkatnya itu yang dihancurkan, damage-nya physically ya, jadi secara fisik itu dihancurkan gitu. Sehingga data yang ada di dalam perangkat itu hilang, tidak bisa diakses. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan crypto erase ya, sanitation of the key used to perform the decryption of data. Jadi data itu dihapus, kemudian lakukan dekripsi ya, blok levelnya itu diacak, di random gitu, sehingga data itu nanti akan sulit untuk di recovery tentunya. Nah ini yang data sovereignty ya, data sovereignty itu suatu aturan ya, regulasi aturan dari suatu pemerintahan terkait bagaimana data itu disimpan ya, bagaimana mekanisme kontrolnya. Jadi data sovereignty itu salah satu mekanisme dalam GDPR ya, bahwa data itu tidak boleh disimpan di luar negaranya gitu, nggak boleh. Anda bikin aplikasi ngumpulin data di negara Wakanda misalkan, nggak boleh dibawa keluar dari Wakanda, nggak boleh. Data itu harus tersimpan di Wakanda, ya, nggak boleh dikeluarkan dari negara Wakanda gitu. Karena ini data-data yang data-data kependudukan atau rahasia yang ada di negara tertentu yang tidak boleh dikeluarkan secara bebas gitu kan. Jadi ini yang perlu kita consider dari data sovereignty itu, di mana data itu, di mana lokasi daripada data itu, subjek datanya itu apa, ya. Terus kemudian di mana lokasi provider ya, yang menyimpan daripada data tersebut. Jadi sekarang karena aturan yang ketat ya, banyak penyedia layanan cloud itu yang sudah mulai membuat data center di negara-negara yang memberlakukan aturan itu. Bikin data center di Cina, di Amerika, di Indonesia, karena aturan tadi ya, nggak boleh dibawa keluar datanya gitu. Nggak boleh dibawa keluar datanya di luar dari negara itu sendiri. Dan tentu saja dengan
mengimplementasi daripada data center di negara masing-masing itu akan mempercepat latensi tentunya ya, akan meningkatkan konektivitas ya, khususnya pada kecepatan pada akses data ya. Nah ini beberapa compliance ya, aturan regulasi terkait data ya. Jadi kita bisa mengacu pada AOC ya, Attestation of Compliance ya. Jadi itu berisi polisi, kontrak, standar ya, dan lain sebagainya terkait bagaimana memperlakukan suatu data tentu. Ini ada labnya ya. Jadi kalau Anda ingin mengakses labnya ada di CompTIA Lab ya. Jadi di CompTIA Lab itu ada yang namanya using automation to identify and label sensitive data. Jadi ada tools untuk mengautomasi pendeteksian, mengautomasi proses deteksi dari data. Oh ini data sensitif, ini bukan data sensitif. Jadi ada labnya, nanti silakan Anda akses, judulnya Using Automation to Identify and Label Sensitive Data. Ya, jadi kalau kita coba lihat labnya, kita coba akses labnya. Sebentar, saya login dulu. Kita coba bersama-sama kerjakan labnya. Silakan teman-teman sambil di ini ya, sambil dikerjakan ininya, quiznya yang tadi ya.